Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan bukan cuma mau ngajakin Bobers nginep virtual aja, kita juga mau makan-makan virtual di salah satu restoran yang tempatnya bagus dan unik banget di kota Subang. Ini agak melenceng ya Bobers, nginepnya di Bandung tapi jalan-jalannya ke Subang terus. Tenang, nanti Bocan kasih tahu satu jalan pintas di daerah Dago yang bikin jarak dari Dago ke Subang nih nggak terlalu jauh. Tapi sebelum kita bahas jalan pintas dan juga restorannya, kita mau bahas hotelnya dulu. Kita mau mereview Best Western Premier yang ada di tengah kota Bandung. Ini lokasinya strategis banget, di seberangnya tuh ada Mall BIP. Terus juga buat Bobers yang mau kulineran, mau jalan-jalan di tengah kota Bandung, ini pilihan yang cukup recommended ya. Tuh di depan hotelnya juga ada KFC, jadi nggak perlu jauh-jauh kalau cari makan. Dan kesan pertama Bocan pas masuk hotel ini tuh sedikit sumpek karena banyak mobil, terus banyak orang, terus berasanya kayak gerasa-gerusu gitu pas nurunin barang. Tapi semuanya tuh tergantikan karena pelayanannya bagus, staffnya tuh di depan sangat sigap dan helpful. Kita pun langsung dibantu untuk mindahin bagasi dan diarahkan untuk check-in segala macam. Terus juga perlu scan barcode peduli lindungi. Nah abis drop off, suami tuh langsung cari parkiran kan ya, dan ternyata parkirannya ini agak ribet Bobers karena hotelnya ini nyatu sama apartemen. Makanya tadi di atas pun kelihatan crowded kan, baru berhenti gitu mau nurunin barang, di belakang udah ada mobil ngantri, jadi kesannya gerasa gerusu. Dan karena nyari parkirnya ini susah, mereka pun menyediakan valet gratis. Jadi buat Bobers yang males ribet kena urusan parkir, tinggal serahin aja ke staffnya, nanti dicariin parkir. Dan untuk akses dari parkiran ke lobbynya juga itu gampang, ada satu lift khusus. Dan ini Bocan suka banget sama prokesnya mereka, di beberapa spot tuh banyak hand sanitizer. Terus kalau untuk area lobbynya sih nggak terlalu luas ya Bobers, terus kursinya juga nggak terlalu banyak ya, mungkin karena space-nya pun nggak luas. Tapi untungnya proses check-innya smooth, jadi kita nggak perlu berdiri lama-lama di lobby, bisa langsung masuk ke kamarnya. Nah ini Bocan request untuk kamarnya di lantai tinggi, jadi dapat lantai 19 nih Bobers. Terus di liftnya itu disediain hand sanitizer, begitupun di beberapa spot maksudnya. Jadi untuk prokesnya, untuk fasilitas prokesnya tuh bagus banget. Dan ini dia kamarnya, ini adalah tipe kamar deluxe double. Kamarnya luas banget, jadi kayak ada dua ruangan terpisah gitu. Yang di depan pintu itu untuk lemari sama kamar mandi, dan yang di belakangnya ini kamarnya nih Bobers. Dan Bocan pesen kamar ini lewat aplikasi tiket.com lagi. Buat Bobers yang belum pakai kode kupon Bocan 500 Kak, buruan dipakai karena ini potongannya berasa lumayan banget Bobers, 10% sampai dengan 500.000. Nah ini Bocan pesen Best Western Premier, ini harga kamar termurahnya itu mulai dari 400 ribuan untuk kamar superior, karena Bocan pesennya tuh tipe kamar double, jadi harganya tuh sekitar 1 jutaan Bobers. Dan Bocan pun pakai kode kupon Bocan sendiri, jadi dapat potongan 10%, lumayan, dari 1 juta jadi sekitar 890 ribuan. Selisihnya bisa dipakai buat jajan ojol ya. Nah buat Bobers yang pengen staycation di kota manapun di seluruh Indonesia, buruan pesennya lewat aplikasi tiket.com dan gunain Bocan 500K buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000. Nah ini kamarnya nuansanya modern, terus juga ada kesan naturalnya. Terus di sini disediain telepon, terus juga televisinya kecil dan belum smart TV. Kayaknya itu problem semua hotel berbintang ya, harus upgrade TV. Nah TV-nya kecil banget nih Bobers, buat yang mata minus nonton dari kasur udah nggak kelihatan apa-apa. TV-nya udah gak kelihatan apa-apa nih kalau nggak pakai kacamata kan. Terus kalau untuk channelnya sih ya lumayan lah ya, ada channel HBO dan lain-lain, jadi cukup menghibur. Cuma ya itu harus pakai kacamata. Dan di area sini ini tuh ada lemari, terus ada satu cermin
dan di depannya tuh ada meja buat naruh teko listrik, kopi, teh, dan juga air mineral. Nah ini gelasnya pun dibedain nih, mana cangkir buat kopi, mana gelas buat minum air putih. Dan di bawahnya ada fasilitas mini kulkas. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ada fasilitas bathtub, tapi ini showernya nyambung ke bathtub, jadi pilihannya mandi di bathtub doang ya. Kamar mandinya sih nggak terlalu luas ya Bobers, tapi yang penting bersih. Terus juga ada telepon dan ada satu wastafel. Kalau untuk amenitiesnya ini disediain lengkap banget tuh, rasanya udah kayak di hotel mewah beneran. Ini ada amenities sabun, shampoo, body lotion, sampai conditioner, sampai hair dryer, semuanya fasilitasnya lengkap. Nah ini handuknya kelupaan nih, Bocan perlu telepon buat request handuk. Nggak ngerti, mungkin lupa kali ya housekeepingnya. Oke, akhirnya kita bisa mandi. Nah ini suasana sore harinya dari dalam kamar. Lokasinya tuh kayak deket pertigaan gitu Bobers. Pemandangannya cukup bagus ya. Tapi kita mau explore tempat wisatanya. Nah ini jalan pintas di daerah Dago yang kemarin Bocan mention. Terus kemarin ada yang komplain jalannya jangan di cut dong, pengen tahu. Kalau Bobers pengen cobain lewat jalan ini, mendingan cari di Google Maps. Dia udah ada kok di Google Maps-nya. Nah ini kita lewatin Dago Dream Park. Nah kalau buat pemula sih harus hati-hati ya, karena ini jalannya kecil, terus juga curam, banyak tikungan-tikungan dan tanjakan yang curam Bobers. Dan kalau hujan Bocan nggak saranin, tapi kalau cerah let's go, karena pemandangannya juga bagus nih sepanjang jalannya. Tuh agak sedikit PR nih kalau harus papasan Bobers. Terus juga mungkin perlu sedia uang ini ya, uang receh, karena ada beberapa paugah. Nah ini mobil patwal aja lewat sini loh. Aduh. Oke, ini kita lewatin sekolah, terus ya nih kalau papasan agak PR. Dan kita udah sampai di tahap 1, ini tahap keduanya Bobers. Masih harus lewatin jalan kecil lagi maksud Bocan. Tapi yang paling susah di tahap 2-nya sih. Karena di sini tuh lebih dikit orang yang jagain Bobers. Kalau tadi kan banyak paugahnya. Kalau di sini tuh kayak lebih nggak ada yang jagain. Terus banyak lewatin kebon-kebon. Tuh di kiri kanan tuh ada kebon, ada jurang juga. Nanti nembusnya tuh di belokan yang menuju Namira Hotel. Nah ini yang paling sulit nih menurut Bocan di daerah sini nih. Tuh, curam kan? Tapi worth it sih, karena beneran memangkas waktu lumayan banyak, sekitar 30 menit lebih cepat. 30-45 menit lebih cepat dari lewatin jalur biasa. Kalau macet mungkin bisa mangkas waktu sejam lebih ya. Karena Bandung kalau pas weekend kan tahu sendiri macetnya gimana. Di sini ada Pak Ogah lagi. Tuh, kita lurus ke sini. Pemandangannya bagus banget selama lewatin jalan ini, tapi ya itu agak sedikit berisiko. Lewatin pas papasan PR-nya kayak gini tuh. Nah ini kita udah deket nih buat keluar jalur utamanya. Nah ini Namira Indah Hotel. Jadi beloknya di sini ya kalau Bobers yang dari Subang mau ke Bandung. Jadi di depan Namira Hotel belok ke arah kiri. Bocan perlu mikir dulu ke arah kiri atau kanan. Kiri ya, kalau dari arah Subang kiri. Dan cuma 30 menit tuh tadi lewat jalanan kecil, udah langsung nembus ke daerah Cikole. Lumayan banget kan, nggak perlu lewatin daerah ibu kotanya Bandung, terus lewatin Lembangnya lagi, pertigaan Ledeng yang macet itu. Ini kita udah langsung nembus ke Cikolenya nih. Dan sekarang kita udah sampai di Astro Highland Theater. Nah ini parkirannya cukup luas. Tuh Bobers bisa lihat ada beberapa bis. Jadi buat yang nanya bis bisa kemari atau enggak, bisa, karena parkirannya luas. Nah ini sebenarnya tuh restoran Bobers, tapi bangunannya unik banget dan berdiri gagah di tengah kebun teh. Jadi Bobers yang sambil makan bisa sambil nikmatin suasana yang semilir, sejuk, dan pemandangannya juga bagus kan.
Dari depan tuh kelihatan ikonik banget ya bangunannya. Terus di kiri kanan itu ada kolam ikan dan ada tangga menjulang yang ala kastil gitu. Nah, kita naik terus juga di sini dihias dengan lampu-lampu dan pepohonan. Konsepnya mungkin kayak negeri kurcaci kali ya, kayak negeri-negeri dongeng maksudnya. Jadi ada pepohonannya, terus ada kastilnya. Nah, ini adalah area kasir. Dan kita belok ke kanan nih Bobors. Jadi kita perlu beli tiket masuk untuk masuk ke area wisatanya. Tiketnya 25.000, tapi yang bayar cuma dewasa aja. Anak bocah kemarin nggak dipintain. Terus untuk harga tiket masuknya tuh bisa ditukar minuman, mau bajigur atau bandrek. Nah, ini Bocan pesen bajigur. Ini enak banget bajigur ya. Sambil pegang minuman sambil jalan-jalan, agak PR ya. Tapi kalau mau diminum langsung juga bajigurnya panas. Jadi kita jalan sambil megangin minuman yang gak ada tutupnya itu, aduh, rentan tumpah sih. Nah, jadi sebenarnya di sini itu cuma tempat foto-foto sama restoran aja Bobors. Ada sih fasilitas glampingnya, cuma Bocan nggak cobain glampingnya. Nah, ini area glampingnya. Terus di yang tengah itu yang bundaran kayaknya mau dibikin amphitheater ya. Katanya nanti bakalan ada fasilitas jembatan kaca dan lain-lain juga. Terus kalau untuk glampingnya itu rate-nya 2,5 juta kalau weekday, dan kalau weekend itu 3 juta. Kalau yang 2 bedroom glampingnya rate-nya tuh 3 juta per malam. Itu kalau weekday, kalau weekend 3,5 juta. Kalau cuma camping juga bisa, harganya 250.000 per pax, dan itu pas weekday. Kalau weekend 350.000. Nah, ini Bobors yang tertarik mau cobain glampingnya mungkin bisa di sini. Cuma kemarin Bocan udah terlanjur booking yang di hotel tadi sih. Nah, untuk spot fotonya kelihatan elegan sih, nggak yang warna-warni gonjreng gimana. Terus juga sedikit menyatu dengan alam kan, karena dia terbuat dari kayak ranting-ranting pohon. Tuh, bagus nih foto-fotonya di sini. Nah, ini ada jembatan juga Bobors. Tempatnya nggak terlalu wah gimana ya, tapi Bocan sih cukup terhibur karena jalan-jalan di tengah kebun tehnya aja tuh udah enak. Nah, ini suami sok-sokan nyari shortcut. Dia sok-sokan nyari shortcut biar bisa langsung ke restonya gitu kan. Kita lewat kebun teh maksa muter-muter, tapi nggak ada lah. Akhirnya balik lagi. Aduh. Nah, sekarang kita udah kembali ke jalan yang benar. Jadi jalannya tuh tetap harus lewatin jalan yang pas kita naik tadi. Gak bisa tuh motong lewat kebun tehnya kan. Nah, ini kita mau makan di restorannya nih Bobors. Kalau untuk area makannya ini ada di lantai bawah sama di lantai atas. Nah, ini pilihannya juga ada yang indoor sama yang outdoor. Tuh, tempat makannya cukup luas ya Bobors. Favorit sih pasti makannya di outdoor, di depan kebun teh gitu kan, sambil makan sambil lihat pemandangan hijau. Wah, seru banget. Nah, ini katanya di sini juga Bobors bisa sewa buat acara ulang tahun atau acara traktir makan temen. Nah, ini seru banget nih kayaknya kalau bikin backdrop ulang tahun di sini ya, di tengah hamparan kebun teh. Dan untuk menu makanannya sih menurut Bocan tuh nggak terlalu mahal. Tapi yang mahal adalah menu minumannya. Minumannya start from 30 ribuan Bobors. Nah, ini makanannya ada yang paketan. Masih cukup masuk lah ya untuk tempatnya. Nah, ini Bocan pesen jus strawberry sama es kopi susu. Es kopi susunya murah, karena dia es kopi susu bener-bener kopi campur susu doang. Kopinya tuh yang kopi tubruk hitam gitu, makanya di bawah pun masih ada ampasnya, terus dikasih susu bendera kali ya. Jadi es kopi susunya sih cuma 8.000, tapi jus stroberinya tuh hampir 40 ribuan. Mungkin stroberinya asli kali ya Bobors. Nah, ini Bocan pesen sop iga buat anak-anak. Terus buat Bocan sama suami, Bocan pesen nasi liwet. Nah, ini nasi liwetnya menggoda banget kan, di tengah kebun teh dingin-dingin makan nasi liwet. Wah, sambelnya juga enak nih Bobors. Tapi kalau buat Bocan sih kurang pedes. Susah ya kalau penggemar pedas, kayak masih aja kurang pedas kan. Belum ngerasain pedasnya komen netizen berarti. Jangan Bobors, jangan komen yang pedas-pedas, nanti Bocan baper.
Oke, sambil makan sambil lihat kebun teh kayak gini, wah ini worth it banget, harganya masuk dan suasananya pun enak banget. Tuh, cakep ya. Sayangnya sih ini belum ada tambahan kayak permainan kelinci atau maksudnya kasih makan kelinci atau apapun. Kalau udah ada kayaknya perfect banget. Dan balik ke hotel, langsung mandi, langsung ganti baju kan. Dan untuk mandinya pilihannya cuma di bathtub doang karena nggak ada space lainnya. Jadi mau nggak mau berendam. Nah ini penerangan dalam kamarnya agak kurang nih Bobors. Kayaknya bakalan lebih nyaman lagi kalau ditambahin lampunya. Dan selamat pagi. Ini suasana pagi harinya. Masih kelihatan dari jauh bukit-bukitnya. Sekarang kita mau siap-siap sarapan. Sarapannya itu ada di lantai. Bocan salah mencet lagi. Sarapannya ada di lantai 3, tapi Bocan malah ke lantai 3A. Nah ternyata di lantai 3A itu ada gym sama kolam berenang sama spa. Cuma spanya masih tutup. Akhirnya Bocan nanya ke staffnya ada jalan buat ke restonya nggak, ada katanya. Dan itu akhirnya lewat jalan belakang Bobors. Nah ini untuk sarapannya kita diharusin pakai sarung tangan sama pakai masker pastinya. Terus untuk air minumnya tuh dipakein botol beling gede gitu, jadi nggak perlu bolak-balik buat ambil air putihnya. Area restorannya nggak terlalu luas ya Bobors, dan bangku-bangkunya lebih kayak nuansa lagi makan di restoran mana gitu. Tapi untuk menunya lengkap banget. Untuk standar bintang 4 menurut Bocan ini menunya udah oke. Dan masakannya ya lumayan sih Bobors, masih enak lah. Nah ini pilihan menunya ada berbagai macam sayuran, ada nasi goreng, ada nasi putih, ada mie goreng, terus ada kue apa ya ini namanya, terus juga ada Indomie dong, favorit. Terus bubur juga lengkap banget, ada bubur ketan hitam, bubur sumsum, ada gorengan, ada cabai rawitnya juga dong gorengannya. Pokoknya sarapannya enak banget deh. 8,7 ya. Nggak 9 tapi ini udah enak banget. 8,7 udah hampir sempurna. Tuh, Indominya pun pakai cabai rawit, wajib. Terus di meja juga disediain hand sanitizer. Bocan suka banget sih sama prokesnya. Hand sanitizernya ada di mana-mana. Jadi kayaknya kita habis megang tangga, habis megang lift, habis ngambil makanan, cuci tangan tuh nggak perlu PR. Nah ini ada area playground, mini playground ya, nggak terlalu besar. Terus juga untuk kolam berenang kapasitasnya tuh dibatasin cuma 50% dari total kapasitas. Dan kolam berenangnya pun emang nggak terlalu luas Bobors, terus kayak semi outdoor gitu, ada atapnya. Nah ini ada kolam dewasa sama kolam anak-anak. Nah ini hotelnya ada di tengah mall BEC sama mall BIP. Jadi Bobors yang mau cari elektronik, HP dan lain-lain boleh mampir ke BEC itu tuh. Dan sekian review Best Western Premier dan juga Astro Highland Theater dari Bocan. Semoga bisa nambah wishlist baru buat Bobors yang mau jalan-jalan ke sekitar Bandung. Terima kasih sudah nonton, dadah!